Dalam video ini, kita akan memasuki bab 6, di mana bab 6 ini kita akan kembali membahas tabungan atau saving. Nah, di dalam konsep tabungan ini kita akan memperkenalkan konsep yang baru, yaitu mengenai force of interest. Ya, mungkin kalian udah pada kenal sih, ini istilahnya itu delta. Kemudian ada discount rate, ya, bukan discount factor, discount rate, D. Dan yang terakhir itu adalah discount rate tapi dibungakan secara atau didiskon secara nominal. Apa itu nominal rate of interest? Nah, itu biasa disimbolkan dengan I dalam kurung M ya, superscript M. Nah, nominal rate of interest ini tuh sering terjadi di dunia nyata, ya contohnya ketika kita membahas coupon rate di bond, nah itu biasa kita selalu pakai nominal rate of interest, atau ketika kita membahas CD, itu ada bunganya itu istilahnya pakai APR, nah lagi-lagi APR itu adalah I12, sementara kalau bond itu biasanya yang dikasih itu adalah I2 ya, karena kupon itu diberikan biasanya secara semi annual. Nah, dalam slide ini saya sudah menyajikan IM-nya itu tetap, tapi bunga efektifnya itu berapa gitu. Jadi kita pengen lihat jika IM-nya tetap, terus M-nya itu kita seringkan gitu, jadi compounding-nya itu kita lakukan lebih sering lagi, I-nya itu berapa gitu. Dan di sini terlihat ketika compounding periodnya itu makin besar, I-nya di sini tuh makin lama makin besar ya. Bunga efektifnya makin lama makin besar. Artinya jika ada tabungan yang memberikan kita compounding period yang lebih besar, itu seharusnya lebih menguntungkan buat kita. Nah, di sini terlihat, jadi kalau initial balance kita 1000, ya, dengan compounding periodnya itu semakin besar, tabungan kita di akhir tahun ini makin besar, gitu ya. Apalagi kalau daily. Namun pertanyaannya, apakah akan semakin besar terus ketika compounding periodnya itu semakin sering? Jadi kita bisa lebih sering lagi, misalkan per hari masih belum cukup gitu. Coba kita bungakan per jam. Belum cukup juga gitu, coba bungakan per menit atau per detik gitu. Apakah akan semakin besar? Ternyata jawabannya itu enggak, karena semakin besar compounding period, bunga efektifnya itu makin lama akan menuju ke suatu titik limit ya. Nah, titik limit itu yang kita sebut dengan force of interest. Nah, dalam slide ini saya sudah menuliskan hubungan antara bunga efektif dengan bunga nominal. Nah, yang kita mau cari itu bagaimana jika compounding periodnya itu makin lama makin besar, atau dengan kata lain sistem pembunganya itu semakin lama semakin sering gitu. Nah, kita bisa ambil limitnya aja. Di sini kita ambil limit M menuju tahingga dari 1 ditambah IM per M pangkat M. Ya, ini sebelum kita hitung, kita akan ubah dulu IM-nya itu, karena kita akan ubah ini menjadi delta ya. Karena tadi saya bilang ketika M-nya itu tahingga, itu akan menjadi force of interest. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat limit 1 per M per delta. Nah, oleh karena itu yang bagian pangkatnya ini kita harus ubah menjadi M per delta juga, tapi harus dikalikan delta biar tidak mengubah apa-apa. Nah, akibatnya ini semua nih yang saya kasih lingkaran ini akan menjadi bilangan Euler ya, jadi E pangkat delta. Nah, kemudian ini tuh adalah menggantikan, jadi si E pangkat delta ini menggantikan ini nih. Jadi atau dengan kata lain, jadi ketika M-nya itu menuju tahingga atau ketika dibungakan secara kontinu, 1 plus itu relevan dengan atau ekivalen dengan E pangkat delta. Di mana delta itu adalah force of interest. Nah, kita akan masuk ke dalam apa sih definisi matematikanya dari force of interest. Nah, force of interest itu tuh adalah tingkat pertumbuhan yang terjadi secara kontinu. Nah, ketika kita belajar kalkulus, sebenarnya kita sudah mempelajari apa itu force of interest ketika kita mempelajari tentang tingkat pertumbuhan ya, bakteri misalkan. Yaitu formulanya itu ini, dN per dt sama dengan R dikali N. Jadi perubahan bakteri setiap waktunya itu tergantung dari atau proporsional dari populasi bakteri di saat itu. dN per dt kan laju perubahan ya.
Nah, N itu adalah populasi bakteri saat itu. Nah, R itu adalah koefisien konstannya gitu. Nah, jadi kalau kita cari solusinya, ini tuh adalah N0, ya, N di waktu 0 dikali E pangkat RT. Jadi kalau R-nya positif, ini tuh semakin lama semakin naik gitu. Tapi kalau R-nya negatif, karena ini tingkat pertumbuhan, jadi R-nya positif. Nah, kalau R-nya negatif, kita juga udah pernah belajar tingkat peluruhan radioaktif. Nah, ini juga rumusnya sama. dA per dt, A itu adalah massa dari radioaktif, minus R dikalikan A. Nah, ini solusinya tuh apa? Sama solusinya, yaitu adalah AT, massa radioaktif di waktu ke T adalah massa radioaktif mula-mula E pangkat min RT. Nah, kemudian kita kembali ke masalah kita, yaitu masalah keuangan. Jadi jika uang kita itu dibungakan secara kontinu, nah formulanya itu menjadi seperti ini. Jadi perubahan uang kita itu proporsional dengan uang kita saat ini. A0 dikalikan E pangkat RT. Nah, ini adalah force of interest. Jadi si R ini adalah force of interest, sementara R yang di sini ini adalah force of radioactive decay. Force of decay berarti kalau ini adalah force of growth. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, cuman di keuangan ada variasinya, yaitu R-nya itu bisa konstan atau tidak konstan gitu. R tidak konstan. Nah, kalau R-nya konstan, ya kita R-nya itu adalah force of interest yang biasanya aja seperti yang tadi gitu. R-nya konstan berarti R-nya itu adalah ya delta yang tadi gitu. Berarti F pangkat delta itu adalah 1 plus I, seolah-olah seperti ini. Tapi kalau R-nya tidak konstan, kita punya masalahnya seperti ini. Jadi RT dikali A. Dan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada di PDB, ya, yaitu Separable Differential Equation. Kemudian kita ada contoh soal. Nah, di contoh soal ini misalkan ada sebuah Certificate of Deposit, tapi yang dikasih tahu itu adalah force of interest-nya atau deltanya itu. Nah, kita pengen tahu kalau uang kita ini 1.000, berapa sisa uang kita, berapa saldo uang kita di akhir tahun kedua. Nah, di sini saya akan mengerjakan ini dengan dua cara. Nah, cara ke satu itu kita ubah dulu deltanya itu menjadi bunga efektif, yaitu dengan menggunakan hubungan ini. E pangkat deltanya itu adalah 0,03. Nah, I-nya kita bisa dapat ya, yaitu adalah sekitar 3,045 ya. Nah, setelah itu kita bisa hitung uang kita di akhir tahun kedua, yaitu 1.000, 1 plus I pangkat 2. Nah, I-nya bisa kita substitusi. Jadi 1,0304545. Nah, uang kita itu di akhir tahun kedua itu adalah sebesar 1061. 83647. Nah, cara dua ini lebih mudah, yaitu dengan menggunakan si force of interest-nya sendiri gitu. Jadi E pangkat delta pangkat 2 ya. Nah, seperti ini. Karena di akhir tahun kedua, jadi 1.000 dikalikan E pangkat 0,06. Nah, ini juga sama, yaitu hasilnya sama sih harusnya. 83147. 836, sorry. Nah, soal ini emang soal yang mudah. Soal-soal yang lebih sulit mungkin kita akan bahas di tutorial.